tim kreatif BPS Kabupaten Padang Lawas. Jadi memang di tim kreatif BPS Kabupaten Padang Lawas ini ada beberapa inovasi yang telah mereka lakukan, terutama di bagian media sosial untuk menggait ataupun memberikan warna yang baru di media sosial. Seperti dengan pembuatan video-video yang menarik perhatian dan juga beberapa postingan yang lain yang agak lain dari yang lain gitu. Jadi kami perkenalkan dulu pembicara kita sebelum mereka memaparkan. Yang pertama itu adalah Kak Uswatun Hasanah. Kak Uswatun Hasanah sudah? Ya, sudah hadir. Halo, selamat pagi Kak. Pagi. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah Kak Teresa Grace J. Siahaan. Hadir. Halo semuanya. Ya, halo. Kemudian Bang Denny Rahmat Ramdhani. Wah. Ya, pagi Bang. Oke, selamat pagi. Udah siap untuk hari ini? Insya Allah siap. Insya Allah siap ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, ini langsung kami serahkan kepada pembicara kita. Jadi pembicara kita ini bukan hanya satu, bukan hanya dua, tapi 3 orang langsung dari BPS Kabupaten Padang Lawas. Jadi kepada abang kakak semuanya kami persilakan. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sebelum kami memulai paparan, izinkan kami untuk berpantun. Boleh ya? Boleh, silakan. Coba, hujan deras akhirnya nggak nyampe-nyampe. Wigo kali ini terasa spesial dan berbeda karena kami hadir bertiga biar rame. Tangan semuanya. Ini petir bukan sembarang petir. Petir menyambar rumah si Nirma. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir. Mari kita simak Wigo ini dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Hormat Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara, Bapak Asim Saputra. Yang kami hormati Kepala Bagian Umum, Bapak Rahmat Bustiar. Yang kami hormati Statistisi Utama BPS Sumatera Utara, Bapak Misfarudin. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala BPS Kabupaten Kota, para ketua tim, serta seluruh pegawai yang telah hadir, baik itu di aula lantai 5 BPS Sumatera Utara maupun yang hadir melalui Zoom meeting Wigo kali ini. Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, meskipun tadi sebelumnya moderator telah memperkenalkan kami, izinkan kami kembali untuk memperkenalkan diri. Saya Uswatun Hasanah. Dan seperti yang disampaikan tadi, kali ini saya tidak sendirian karena saya bersama dengan 2 rekan saya yang cantik dan ganteng. Ada Teresa Grace J. Siahaan dan Denny Rahmat Ramdhani. Kami bertiga akan menyampaikan paparan yang berjudul Statistik Anti Boring, Konten Kreatif dan Kekinian di Media Sosial. Ini foto ibuku. Dulu, nah kata keramatnya udah keluar nih. Dulu, dengan terburu-buru, setelah menyapu dan koran di tangan ibuku, setiap pagi ibu pasti selalu disuruh oleh kakekku. As, radionya nyalain dulu ya, kopi bapak juga buruan dibuatin ya As, perintah kakekku. Beliau sudah tidak sabar untuk segera tahu ada berita apa sih yang terbaru. Tidak secepat itu, tapi tetap tersaring dan utuh. Sekarang, giliranku. Senin sampai Minggu dengan durasi yang tak tentu selalu berburu supaya menjadi manusia yang paling serba tahu. Meski juga harus tahu mana yang tipu, semu, halu, atau ilmiah. Jangan sampai candu, pilih mana yang perlu dan yang tidak palsu. Karena ibu jarimu bisa membawamu menjadi orang yang bermutu atau malah jadi penyebar isu. Bapak Ibu semuanya, video opening barusan merupakan gambaran bagaimana penyampaian informasi pada zaman dulu kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang yang tentunya perbedaannya terasa begitu signifikan. Dan perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu bahwa
Video ini baru beberapa hari ini loh kami buat dan baru dirilis hari ini karena memang video ini khusus untuk acara spesial Wigo kita kali ini. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi kami akan masuk ke paparan. Bapak Ibu semuanya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Badan Pusat Statistik yang merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang maju. Dengan visi ini, tentunya eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting. Presiden Jokowi dalam pidatonya menyebutkan bahwa BPS menjadi satu-satunya rujukan utama penyedia data dalam membuat berbagai kebijakan pemerintah. Kepercayaan yang diberikan oleh orang nomor 1 di Indonesia tersebut harus diperkuat oleh tugas pokok dan fungsi BPS sebagai penyedia data statistik di Indonesia. Berkembangnya teknologi informasi dengan sangat pesat tentunya memunculkan tren baru pada industri media di Indonesia. Saat ini, penggunaan media sosial merupakan sebuah hal yang sangat melekat pada kegiatan manusia sehari-hari dan telah merambah hampir di setiap aspek kehidupan. Survei We Are Social membuat publikasi data tentang pengguna internet dan media sosial di Indonesia. Merujuk data tersebut, pengguna internet di Indonesia berjumlah sekitar 185,3 juta atau 66,5% dari jumlah penduduk Indonesia dan 139 juta atau 49,9% merupakan pengguna media sosial aktif dengan rata-rata penggunaan selama 3 jam 11 menit setiap harinya. Data tersebut menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki antusiasme yang sangat tinggi dalam menggunakan internet dan media sosial sebagai alat berkomunikasi dan mencari informasi. Lalu, platform media sosial apa yang banyak digunakan masyarakat di Indonesia? Ternyata 90,9% pengguna internet menggunakan media sosial WhatsApp, dilanjutkan dengan Instagram sebanyak 85,3%, kemudian Facebook dan TikTok di posisi ketiga dan keempat. Dalam hal ini, YouTube tidak ditanyakan. Kemudian, jika dilihat dari rata-rata waktu yang terpakai dalam menggunakan media sosial, ternyata masyarakat Indonesia dalam setiap bulannya paling banyak menggunakan media sosial TikTok, dilanjutkan dengan YouTube, kemudian WhatsApp, Instagram, dan juga Facebook. Karena itu, mari ini kita jadikan sebagai peluang. Pemanfaatan media sosial dengan tepat oleh pemerintah, termasuk BPS, merupakan sebuah strategi komunikasi yang efektif dalam menyebarkan informasi kepada publik. Media sosial merupakan sarana penyampaian informasi yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan keterlibatan publik dalam memberikan kritik dan masukan kepada instansi pemerintah. Media sosial juga dapat memberikan peluang bagi pemerintah dalam memenuhi tujuan dasar demokrasi, yaitu transparansi dan partisipasi publik. Melalui media sosial ini juga diharapkan dapat mendorong partisipasi publik untuk ikut serta mensukseskan program-program pemerintah dengan cara memberikan informasi kepada publik dengan cepat, tepat, dan efektif secara langsung tanpa adanya pihak-pihak yang dapat menghambat kegiatan komunikasi. Selain melalui website, ada 3 platform media sosial yang digunakan BPS Kabupaten Padang Lawas dalam menyampaikan informasi statistik, yaitu Instagram, Facebook, dan juga YouTube. Ketiga platform ini tidak hanya digunakan sebagai media untuk menyampaikan informasi statistik, tetapi juga kami gunakan sebagai wadah untuk memperkenalkan berbagai kegiatan rutin yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Padang Lawas. Di antaranya, sosialisasi dan tryout SPMB Polstat STIS, kemudian ada Serabi, 1000 sehari berbagi, juga ada Justimun, Jumat Sehat tambah imun, dan selebrasi sekali sebulan rapi dan pakai dasi. Lanjut, kita juga punya ada kegiatan namanya Basreng, bakar seru bareng-bareng, kemudian ada gebetan, gerakan bercocok tanam. Selanjutnya kita juga punya sepintas Pales, seputar informasi statistik Padang Lawas, dan terakhir kita punya Berisik, berbagi informasi statistik yang episode ketiganya telah di-repost oleh BPS Pusat.
Kami yakin dan percaya bahwa teman-teman di seluruh Satker BPS di Sumatera Utara pasti sudah memiliki media sosial dan telah dimanfaatkan untuk mempublikasikan berbagai kegiatannya. Akan tetapi, teman-teman pernah merasa nggak sudah lelah membuat konten, tapi ternyata tidak berhasil menarik atensi publik? View-nya sedikit, bahkan like-nya juga mungkin nggak ada. Itu yang kami alami. Sepanjang perjalanan dalam memanfaatkan media sosial, terjadi adanya pergeseran media dalam penyebaran informasi. Dahulu, media sosial dengan format teks ditambah foto dan gambar itu dianggap paling efektif. Akan tetapi sekarang, penampilan visual yang atraktif pada media sosial pada umumnya akan lebih mendapatkan respon yang baik dari publik. Lalu, konten seperti apa yang mampu menarik publik? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kami ingin mengajak teman-teman untuk menyaksikan video berikut ini. .648 jiwa atau sekitar 1, sekalian. Dari slide di atas juga kita bisa melihat bahwa dari jumlah penduduk yang termasuk angkatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik itu makanan maupun bukan makanan, yang diukur makan kategori yang rendah, di mana jika dibandingkan dengan Kabupaten Setapanuli bagian selatan, Padang Lawas itu berada pada posisi kedua terendah setelah Kabupaten Tapanuli Selatan. Sementara dimensi yang ketiga, yaitu terkait dengan standar hidup layak, maka diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita per tahun. Ya, di mana di sini kita bisa melihat pada tahun 2023 pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Padang, angka kematian bayi dan pergudangan, meskipun share-nya itu masih cukup kecil, sekitar 1, hasil dari yang bisa dinikmati itu belum tentu akan berputar kembali secara perekonomian. Itu Bapak dan Ibu, beberapa indikator paparan yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Apa yang teman-teman rasakan ketika menonton video tersebut? Merasa bosankah atau kurang menarik? Memang konten tersebut bermanfaat dan menarik untuk beberapa kalangan saja, terutama pegawai BPS, karena merupakan sebuah media juga untuk belajar, tetapi tidak untuk kalangan yang lainnya. Yuk kita bandingkan dengan video berikut ini. Banyak kali undangan kakak ini. Lalap menerima undangan. Kapan kakaknya berundangan? Itulah Des, lah banyak kali lo undangan terima, ada 1, 2, 3, 4 undangan online juga ada. Terus yang parahnya kan Des, sama partner lo dia. Nih kayak mana lah itu? Carilah partner muka biar berubah statusmu dari belum kawin ke kawin. Terus nanti kan ada gandengan penuh. Berisik. Persentase penduduk Kabupaten Padang Lawas tahun 2023 yang belum kawin sebesar 40,54%, sedangkan yang sudah kawin sebesar 54,81%. Nah, masih banyak loh kayak Rajang yang bisa dibawa buat gandengan kondangan. Iya deh, kalau itu besok orang aku cari ya. Tapi yang besok ini pesta yang ini datang aku sama aku biar adik partner. Mantan reguler, terus nanti aku pisah gimana deh? Banget ini. Hati kawan ya. Sekalinya aja. Iya. Oke. Tentu dengan penyajian seperti ini, penonton akan lebih tertarik dan lebih memahami. Karena itu, kita harus bekerja keras dan cerdas untuk dapat membuat konten yang relevan, menarik, sehingga dapat mencuri perhatian publik. Ide, narasi, serta pengemasan itu penting. Nah, kembali saya ingin ajak teman-teman semua untuk menyaksikan video berikut ini. Banyak. Kita butuh insan statistik teladan. Mencari yang terbaik
pasti melewati sesuatu yang pelik. Cerita itu dimulai dari sini. Semuanya unik, semuanya menarik, semuanya identik. Tapi satu persatu gugur. Perempuan, ibu, istri, pekerja, punya banyak peran, bukan jadi penghalang baginya untuk terus belajar dan menghasilkan banyak karya. Seperti Gayatri, elok parasnya, gigih tekadnya, kontradiksi yang sangat menggelitik. Pikirannya selalu menari cantik, hasilnya tentu dengan ide yang menarik. Sorot matanya tidak meneduhkan, tapi penuh dengan semangat kegigihan. Justru, lengkung senyumnya yang menyebarkan kebahagiaan. Aku tahu, tekun dan konsisten itu bukan hal yang menyenangkan. Buku, catatan kecil, pena, dan secangkir teh selalu jadi temannya beradu pikiran. Tidak menjadi penghambat, malah terus merambat dan menjadi semakin hebat. Kegigihan, ketekunan, dan konsisten adalah kunci. Hidupnya tentang keyakinan, tangguh atau runtuh. Pilih dengan teguh, tidak mengeluh, siapkan semua yang butuh, perjuangkan dengan sungguh. Pikirannya akan terus menari, mencari ritme dan gerakan yang bervariasi, langkahnya tentu tidak akan terhenti. Goresan penanya juga belum menepi. Insan statistik teladan, uswatun hasanah. Gimana? Keren kan? Ini bukan karena saya ada di dalamnya ya, tetapi bagaimana kita mampu mengemas sehingga menghasilkan sebuah video yang begitu apik dan bahkan kita tidak ingin melepas pandangan sedetik pun dari video tersebut. Karena itu, di kesempatan kali ini, ada Tere dan Denny dari tim kreatif BPS Kabupaten Padang Lawas yang sangat berperan penting dalam menghasilkan video tersebut, serta konten media sosial kami lainnya akan bercerita tentang bagaimana melahirkan ide serta mengemas ide tersebut sehingga menghasilkan karya yang luar biasa. Ini dia, Tere dan Denny. Oke, baik. Terima kasih Kak As yang sudah membuka obrolan kita pagi hari ini dengan sangat menarik. Tepuk tangan dulu buat Kak As. Tepuk tangan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Tere sebagai tim kreatif dari BPS Kabupaten Padang Lawas. Pada kesempatan yang berharga kali ini, izinkan saya buat berbagi cerita, berbagi pengalaman dalam membuat konten statistik yang kreatif dan kekinian di media sosial. Semoga sesuai judulnya nih ya, Bapak Ibu teman-teman semuanya bakalan anti boring obrolan kita di pagi hari ini. Sebelum berlanjut obrolan kita yang semakin panjang ini, aku mau mulai dengan satu pertanyaan sederhana dulu nih Bapak Ibu teman-teman semuanya. Pasti kita semua tim kreatif pengen cepet-cepet punya postingan yang melejit, selalu rame, views-nya banyak, like-nya banyak, komennya banyak, followers-nya bertambah, atau mungkin juga pengen nih di-repost sama BPS RI ya kan. Tapi pernah nggak sih berpikir ketika itu terjadi, kita udah siap belum dengan momen itu? Nah siapnya tuh dalam hal apa? Siap untuk konsisten menghasilkan postingan-postingan yang tentunya harus semakin berkualitas. Nah, izinkan saya kembali untuk berbagi pengalaman sebagai sesama pejuang konten nih di kantor BPS yang ada di seluruh Indonesia ini, berbekal pengalaman sebagai admin media sosial selama beberapa tahun terakhir, yang selalu berusaha untuk mencari ide yang sekiranya masih fresh, masih kekinian, dan selalu ditunggu oleh orang-orang, meskipun sempat terhambat sih ya, tapi akhirnya berkat adanya challenge dari ibu kita ini sebagai penanggung jawab program-program ZI, maka ide-ide yang terpendam itu akhirnya bisa terrealisasi nih. Nah, yang namanya membuat konten itu tidak akan pernah lepas dari namanya ide. Hanya 3 huruf sih, tapi itu sangat berpengaruh. Gimana sih ide itu bisa muncul ya? Nah, ide itu, mencari ide bisa dilatih, bisa diasah, dan ide itu bisa muncul dari mana aja tuh Bapak Ibu teman-teman semuanya. Ide bisa muncul ketika kita baca buku, ide bisa muncul ketika kita dengar musik, dengar podcast, nonton film, bahkan dari acara Wigo kita ini mungkin Bapak Ibu punya ide yang lain-lain nanti berikutnya. Nah, ide itu bisa muncul dari kapan saja dan di mana saja, tergantung masalahnya nih sekarang di sini. Ide itu akhirnya hanya dipendam saja atau akhirnya bisa keluar menjadi satu hal yang menakjubkan. Nah, ide setiap orang itu juga pasti berbeda. Idenya Kak As akan berbeda dengan idenya Tere. Ide itu juga bermunculan sebenarnya tergantung dari bagaimana selera dari setiap individu itu. Nah, yang penting untuk diingat adalah karena kita dalam skup pemerintahan nih, maka kita harus bijak nih untuk memilih dan memilah
ide dan selera mana yang bisa kita terapkan. Karena pada akhirnya tujuan kita adalah untuk punya ciri khas. Jadi ketika BPS tersebut disebut nih namanya BPS Kabupaten Padang Lawas. Oh, responnya sama. Oh, yang kontennya menarik itu ya. Oh, yang kontennya berisik itu ya. Atau yang mana lah itu nanti konten yang disebutkan. Jadi dia punya ciri khas tertentu. Karena dengan adanya ciri khas itu akan menciptakan yang namanya personal branding. Yang namanya personal itu udah pasti terfokus dan terkhusus hanya pada satu individu atau satu objek saja. Seperti pertanyaan di awal tadi, apakah kita udah siap nih untuk jadi media sosial yang konsisten menghasilkan konten-konten yang berkualitas? Nah, pertanyaannya nih sekarang gini, gimana sih membuat konten yang berkualitas itu? Apa sih yang harus diperhatikan ya kan ya? Seiring dengan prosesnya belajar yang masih terus berlanjut sampai saat ini, setidaknya ada 6 hal yang perlu kita perhatikan dalam pembuatan konten. Pun ke-6 hal ini sebenarnya saling berkaitan dan tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lainnya. Apa aja sih hal-hal sederhana yang harus kita perhatikan itu? Nah, yang pertama adalah isi konten. Nah, konten yang kita hasilkan itu bisa berupa apa aja. Boleh terkait dengan statistik maupun kegiatan kita sehari-hari. Tapi sebagai saran, tetap utamakan media sosial itu untuk mengedukasi masyarakat dengan angka-angka statistik yang kita hasilkan. Selingi juga dengan konten-konten yang sifatnya non-statistik seperti video report dari kegiatan yang kita lakukan rutin setiap minggunya. Lalu yang kedua adalah target sasaran penonton. Yakin banget sih, aku kalau mayoritas pengguna setia dari media sosial itu adalah generasi millennials dan Gen Z. Kalau kita udah tahu nih target sasaran penontonnya adalah pada usia berapa, ini juga yang akan menjadikan dasar untuk membuat konten yang sesuai dengan umur dari penonton-penonton kita tersebut. Lalu yang ketiga adalah durasi video. Saya rasa kita semua sepakat sih ya untuk saat ini durasi video yang lebih singkat itu akan lebih diminati oleh seluruh kalangan. Akan menjadi pencapaian yang luar biasa, yang baik, kalau kita bisa menghasilkan satu konten dengan durasi yang singkat, tapi isinya daging semua. Nah, itu kalau bahasa zaman sekarang tuh daging semua, artinya informasi semua tuh dalam satu video. Lalu yang keempat adalah alur cerita. Sebagaimana membuat satu cerpen, maka diperlukan opening, klimaks, dan closing. Pun hal yang sama untuk membuat satu konten yang rapi dan apik. Ada openingnya, ada klimaksnya, ada penutupnya. Jadi tidak dibiarkan begitu saja. Lalu yang kelima adalah tampilan dan penampilan ataupun pengemasannya. Nah, yang perlu Bapak Ibu teman-teman perhatikan adalah para talent yang masuk dalam frame. Apakah para talent ini sudah memperagakan sesuai dengan alur cerita yang dibuat. Misalkan nih, kayak BPS Kabupaten Padang Lawas kemarin kan baru nge-posting tentang angka kesakitan. Nah, menurut alur ceritanya, si talent ini harus memperagakan bagaimana orang yang lagi sakit. Nah, jangan sampai si talent ini ternyata pas di-shoot lagi keadaan sehat yang bugar gitu. Jadi nggak relate dengan alur cerita yang dibuat. Nah, yang selainnya yang perlu diperhatikan adalah lighting, latar tempat, latar suasana pada saat pengambilan video. Pas editing videonya, itu juga bisa ada permainan tone warna sehingga bisa memaksimalkan video yang akan ditayangkan di media sosial masing-masing. Nah, yang terakhir adalah bahasa. Gunakan bahasa yang memang mudah untuk dimengerti. Bahasa gaul boleh nggak sih? Boleh, boleh banget. Bahasa daerah boleh nggak? Boleh juga, itu juga lebih keren. Nah, tapi usahakan bahasa yang digunakan adalah bahasa yang memang menolong, membantu para penonton kita, para viewer ini bisa benar-benar mengerti informasi yang disampaikan melalui konten tersebut. Dan jangan lupa nih, yang paling penting, intonasi suara dari para talentnya. Jangan sampai suaranya datar aja atau mukanya juga sedih aja. Dan jangan sampai juga intonasi suaranya teriak-teriak semua tuh dari awal sampai akhir. Nah, itu teman-teman, Bapak Ibu semuanya boleh diperhatikan untuk yang keenam hal dalam pembuatan konten ini. Nah, ini ada beberapa tips dan trik yang mungkin Bapak Ibu teman-teman semuanya bisa recreate juga, bisa lakukan di BPS Kabupaten Kota masing-masing. Yang pertama adalah untuk coba recreate video yang sedang hype. Kita kan banyak nih di media sosial masing-masing, di Instagram, di YouTube, di Facebook, itu banyak banget video-video yang lagi berseliweran. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya bisa adopsi idenya dulu untuk digunakan yang nantinya konsep dan ide itu bisa digunakan untuk menghasilkan ataupun mempublikasikan video-video terkait dengan statistik. Lalu yang kedua,
tuliskan ide kreatif ataupun poin penting. Biasanya ini kan ide tadi bisa muncul dari mana aja ya. Kalau misalkan idenya ada, nah itu boleh langsung dituliskan di notes ataupun di handphone masing-masing yang nantinya itu bakal ngebantu banget untuk ngebuat satu konten. Nah, salah satu tips yang udah kami terapkan adalah membuat catatan penting. Nah, Bapak Ibu boleh bisa lihat tuh di kotak yang sebelah kiri yang warna hijau itu adalah bagaimana konsep ketika kami akan memposting ataupun men-take video terkait dengan video report dari kegiatan BPS. Ada durasinya berapa menit, ada opening, klimaks, dan closingnya. Biasanya di situ ada setiap opening itu ada butuh berapa lama, butuh berapa durasi, lalu closingnya berapa lama, dan apa saja yang harus ditampilkan pada video-video tersebut. Dan yang di sebelah kanan, itu untuk yang kotak warna putih, itu adalah skrip sederhana bagaimana kami mau mempublikasikan terkait dengan angka statistik dalam video berisik. Nah, yang ketiga, jangan males buat cari banyak video referensi. Dari berbagai instansi pemerintah, banyak banget tuh dari media sosial kantor, kita kan bisa lihat ya terkait dengan konten-konten yang mereka perbuat. Lalu ada konten creator lainnya yang bisa kita lihat dari YouTube lagi, dari Reels, dari Facebook, dari TikTok, dan lain sebagainya. Nah, itu video-video itu Bapak Ibu bisa kumpulkan dulu sebagai video referensi sampai akhirnya bisa menemukan ide, ciri khas, selera, dan personal branding sendiri nantinya. Lalu yang terakhir adalah take video berulang kali dan review video. Nah, ini penting karena seringkali ketika cuma sekali take, udah cukup deh sampai situ aja, nggak usah lagi dilanjutin. Nah, itu penting untuk ngelakuin yang namanya take video berulang kali sampai akhirnya ketemu feel, ketemu alur cerita, gambarannya, suasananya itu dapat sesuai dengan konsep yang sudah kita buat. Tanyakan juga ke talentnya, apakah ini videonya udah layak belum, udah cocok belum buat dipublish. Jangan sampai mereka jadi malu sendiri dengan video yang akan ditayangkan. Yang terakhir, jangan lupa untuk review video. Penting buat review video, jangan sampai video yang kita tayangkan malah jadi bumerang buat kita karena salah kata atau tone warnanya yang nggak sesuai atau gimmick mukanya yang tidak sesuai. Nah, jangan sampai terjadi tuh di media sosial yang ada di BPS Kabupaten Kota. Nah, yang namanya konseptor tidak akan berjalan dengan baik ketika tidak adanya editor. Maka ada partner saya nih yang di sebelah Bu As, sebelah Kak As, si paling ganteng di tengah-tengah kami bertiga. Nah, saya perkenalkan, saya berikan kepada Denny sebagai editor handal kami di BPS Kabupaten Padang Lawas. Kepada Denny, dipersilahkan. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Denny ya, juga sebagai tim kreatif dari BPS Kabupaten Padang Lawas. Pada kesempatan kali ini sebenarnya nggak banyak ya apa yang bisa saya sampaikan karena menurut saya pribadi yang terpenting dalam rangka yang pembuatan konten itu adalah pre-production-nya atau bagaimana mengkonsep ide, terus konsep-konsep videonya bagaimana yang tadi udah dijelaskan nih oleh Kak Tere sama Kak As tadi kan. Nah, jadi saya di sini nggak juga menjelaskan teknisnya seperti pengambilan gambarnya gimana, terus pengaturan segitiga exposure kameranya gimana, ataupun tutorial editingnya. Itu bukan ya, bukan bagian saya Bapak Ibu, karena saya pun juga masih pemula gitu kan, masih dalam tahap belajar. Bahkan mungkin Bapak Ibu yang ada di Zoom ini lebih ahli gitu dalam hal teknisnya gitu. Jadi saya di sini lebih kepada sharing terkait tools-tools apa aja sih yang kami gunakan untuk mengeksekusi dari ide-ide maupun konsep yang telah dirancang sebelumnya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Jadi toolsnya apa aja sih yang digunakan dalam pembuatan konten ini? Nah, kami di sini membaginya menjadi 2 tahap ya. Sebenarnya 3 ya. Tadi pre-production, tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Tere tadi kan terkait mengumpulkan ide-ide, terus konsepnya bagaimana dan lainnya. Nah, kalau untuk eksekusinya itu ada 2 tahap. Yang pertama itu ada production dan yang kedua ada post production atau setelah produksinya. Nah, jadi untuk production ini lebih kepada syuting atau pengambilan footage videonya. Nah, di sini senjata utama yang kami gunakan menggunakan kamera Nikon D5300 dengan lens sakit bawaannya. Nah, kamera ini bukan kamera yang terbaru ya Bapak Ibu, rilisnya pun
udah mau 10 tahun gitu. Kalau nggak salah di kisaran tahun 2013-2014. Jadi bisa dibilang ini kamera jadul dengan segala fungsi dan sensor yang dimilikinya. Nah, tapi menurut kami kamera ini masih worth it digunakan pun sampai saat ini gitu untuk membuat konten sosial media gitu kan. Terlebih lagi harganya pun juga terjangkau gitu kan. Kalau untuk saat ini mungkin kalau saya browsing-browsing di kisaran 4 sampai 5 jutaan. Nah, berikutnya post production. Nah, atau tahapan setelah produksi, setelah melakukan syuting video atau mengumpulkan bahan-bahan dan lainnya. Nah, tahap ini merupakan tahap akhir yang menurut kami cukup menantang juga ya Bapak Ibu, karena di sini kami harus mengemas dari banyaknya footage video yang mungkin kan sebelumnya dilakukan pengulangan tag video berapa kali gitu kan, bahkan sampai seharian, 2 harian gitu kan. Nah, kami kumpulkan, terus kami sortir, kami pilah-pilah gitu kan. Nah, kemudian baru kami melakukan, kami satukan, terus kami selaraskan juga dengan alur ide atau konsep pada tahap sebelumnya. Dan juga kami harus berkreasi lebih jika ada perlu menambah animasi-animasi pada video tersebut. Pada tahap ini, tools atau aplikasi yang kami gunakan adalah aplikasi editing CapCut Desktop. Nah, mungkin Bapak Ibu nggak asing ya dengan aplikasi ini. Bahkan tidak sedikit nih konten kreator besar pun menggunakan aplikasi ini. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan Bapak Ibu, kenapa nggak pakai aplikasi Premiere Pro atau After Effects? Kan kita ada nih lisensinya kan dari BPS Pusat gitu kan, jadi bisa langsung dipakai. Nah, ya betul Bapak Ibu, kami pun juga menggunakan aplikasi tersebut dulunya gitu kan. Bahkan sekarang pun mungkin sekali 2 kali masih kami gunakan aplikasi tersebut. Jika ada editing yang mungkin kompleks gitu kan, yang perlu animasi yang cukup kompleks. Namun, yang jadi pertimbangan kami ini adalah efisiensi dan efektivitas dari segi waktu dan tenaga. Nah, menurut kami aplikasi ini sangat user friendly untuk berbagai level dan kalangan usia. Bahkan untuk pemula pun yang baru mau belajar editing video pun itu menggunakan aplikasi CapCut itu sangat user friendly. Itu aplikasi CapCut itu tidak hanya ada di desktop, di HP pun ada, terus di web juga ada. Dan juga tutorialnya pun sudah sangat berseliweran ya di sosial media gitu kan. Banyak tutorialnya di Instagram, di YouTube, di TikTok gitu kan. Dan juga aplikasi ini menurut kami cukup ringan. Nah, ini yang terpenting nih ketika kita melakukan editing coding, ketika merendering videonya itu jika dibandingkan dengan aplikasi Premiere Pro, After Effects itu sangat ringan, sangat cepat gitu kan. Ya emang sebenarnya balik lagi tergantung berapa kompleks dari editing kita gitu kan. Nah, jadi mempertimbangkan itu, maka kami lebih suka menggunakan aplikasi CapCut untuk tahap editing videonya. Nah, mungkin itu aja terkait sharing terkait tools-tools apa aja yang kami gunakan dalam memproduksi konten gitu kan. Nah, berikutnya saya ingin menyampaikan terkait pentingnya kolaborasi dari berbagai elemen, dari konseptornya, dari videografernya, editornya, bahkan dengan talent atau pemeran videonya pun juga kita harus berkolaborasi. Nah, tapi mungkin yang jadi pertanyaan Bapak Ibu, kenapa ini penting gitu kan? Karena setiap elemen tersebut tidak bisa berjalan sendiri. Seorang konseptor yang memiliki banyak ide ataupun memiliki konsep yang sangat brilian gitu kan. Namun jika tidak bisa mengeksekusi video tersebut ya, maka visualisasinya menjadi tidak menarik untuk ditonton ataupun nanti ya hanya ide-ide atau konsepnya itu hanya menumpuk di pikirannya atau di tulisannya aja gitu kan. Nah, begitupun juga sebaliknya, meskipun editor tersebut memiliki kemampuan editing yang luar biasa, terus menguasai berbagai aplikasi editingnya gitu kan, namun kalau tidak ada ide atau konsep videonya, ya tidak ada alur atau pesan yang disampaikan dari video tersebut gitu kan. Nah, dan juga meskipun sudah ada seorang konseptor ataupun editornya, tapi jika tidak ada pemerannya ya apa yang mau di-syuting gitu kan. Karena kan kita perlu juga pemerannya gitu kan yang memiliki talenta dalam berakting gitu kan. Jadi semuanya saling berkolaborasi. Tapi ini juga ada hal yang penting nih, elemen yang penting nih untuk kolaborasi. Nah, pegawai yang mungkin tidak terlibat langsung dalam pembuatan video itu juga sangat berperan penting dalam hal kolaborasi ini karena mereka merupakan supporting system dalam pembuatan video. Mereka yang membantu like, share konten, bahkan memberikan saran atau evaluasi untuk pembuatan video selanjutnya.
Nah, sehingga konten yang dibuat selanjutnya bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, itu kan perlu adanya tahapan kita membuat video satu, terus kita evaluasi, terus kita perbaiki dari kesalahan sebelumnya sehingga bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Itulah pentingnya kolaborasi ya Bapak Ibu. Oke, nah mungkin itu aja nih penjelasan terkait production, terus pre-production, pasca post productionnya gimana, terus menekankan bahwasanya kolaborasi itu betapa pentingnya gitu kan. Nah selanjutnya ada nih yang mau disampaikan oleh Kak Tere nih, hal yang penting juga nih. Oke, baiklah kalau begitu. Dan diserahkan lagi kepada saya. Ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, sebagai penutup, perlu proses yang panjang untuk akhirnya bisa menghasilkan ide, kreasi yang tentunya punya ciri khas. Yang penting nikmati dulu nih proses mencari idenya, nggak usah buru-buru, nggak usah ada yang dikejar. Proses mencari idenya, mencari konsepnya, editing videonya, dan lain-lainnya nih. Banyak banget hal-hal kecil yang akhirnya nanti kita, oh ternyata gini ya repotnya membuat konten, oh ternyata gini ya repotnya sebagai pejuang konten, hingga akhirnya tuh kita media sosialnya punya fondasi yang kuat dan nggak cuma numpang lewat aja di media sosial orang-orang gitu. Karena media sosial yang akan diingat oleh masyarakat adalah yang punya personal branding yang kuat dan melekat, yang selalu memberikan manfaat dan tidak hanya viral sesaat. Video terakhir dari kami, mari saksikan bersama. Halo, saya Kunti Puspitasari, saya Ketua Tim Pengelolaan Media Sosial BPS. Di sini saya mewakili teman-teman di tim Medsos BPS Pusat ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh rekan-rekan di BPS daerah, terutama tim Medsos yang saat ini sudah banyak sekali konten-konten yang menarik gitu ya, yang keren-keren gitu terkait data BPS. Salah satunya adalah dari tim BPS Kabupaten Padang Lawas di Sumatera Utara. Jadi kami pernah repost salah satu konten BPS Padang Lawas di Kreasi Negeri, yaitu konten berisik gitu ya, berbagi informasi statistik. Nah ini cukup menarik gitu ya, karena ini rubrikasi yang menyajikan data BPS tetapi dibalut dengan informasi keseharian juga gitu. Jadi masyarakat luas itu bisa paham BPS tuh ternyata punya data ini ya gitu ya. Waktu itu terkait data keluhan kesehatan kalau nggak salah. Nah itu masyarakat tuh tahu, oh BPS ternyata punya ya data keluhan kesehatan. Lalu juga cara menyajikannya juga membumi gitu ya. Jadi masyarakat pun lebih paham bagaimana membaca data tersebut. Ini saya apresiasi gitu ya teman-teman, dan semoga konsisten gitu ya, konsisten dan juga lebih banyak mengembangkan ide-ide yang ada gitu ya, apakah itu terkait rubrikasinya ataukah juga bentuk-bentuk kemasannya yang lebih kekinian gitu. Jadi terima kasih buat teman-teman semua, salam semangat, salam berkreasi, salam cinta data. Oke, terima kasih. Demikian dari kami. Jangan lupa teman-teman semuanya silahkan di follow akun Instagramnya kita di BPS_Padang Lawas. Jangan lupa ya, karena nanti sesaat lagi ada kuis dan itu mesti wajib harus follow dulu. Oke ya, demikian dari kami sekali lagi, terima kasih dan kembali kami serahkan ke moderator. Silakan. Baik, terima kasih kepada Kak Uswatun, Teresa dan Bang Denny. Tepuk tangan untuk tim kreatif BPS Kabupaten Padang Lawas. Baik Bapak Ibu, nanti berkaitan dengan kuis yang diberitahukan sebelumnya oleh Kak Uswatun, nanti kepada pemenang terpilih ada juga ini nanti hadiah dari BPS Provinsi Sumatera Utara. Kita sudah sediakan sebanyak 2 hadiah untuk pemenangnya Kak. Jadi ini mungkin juga ya nanti kita akan berikan setelah selesai diskusi. Tapi sebelum pemberian hadiahnya nanti ditanyakan dulu kepada Bapak Ibu yang baik menghadiri secara offline maupun online secara Zoom masing-masing. Ini kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu semuanya. Dari Aula Lantai 5, apakah ada yang perlu ditanyakan ataupun perlu kita diskusikan? Kami persilakan. Sepertinya semuanya sudah menyerap dengan baik ya. Ini materinya ya Kak Us ya. Nah, jadi
ataupun dari Bapak Ibu Kabupaten Kota yang ingin menanyakan pertanyaan bisa juga dengan resen ataupun langsung juga bisa. Oke, Syukrul Hadi Purba. Syukrul Hadi Purba mungkin bisa di-highlight Bang. Baik, terima kasih. Ya. Perkenalkan Bapak Ibu semuanya, nama saya Syukrul Hadi Purba, Kasubag Umum BPS Kabupaten Padang Lawas. Jadi izin saya hanya memanfaatkan momentum karena tidak ada yang bertanya dari segi offline dan juga di online juga tidak ada. Jadi saya rasa saya perlu menyampaikan beberapa informasi bahwasanya di Padang Lawas ini betul yang disampaikan tadi dari pemateri bahwasanya ide-ide gagasan itu ada yang berkontribusi langsung dan ada juga yang tidak mungkin. Tapi ada beberapa di antara kami dalam HAM. Awal mulanya konten ini adalah diarahkan oleh pimpinan itu awalnya ketika kita mulai dari penggebrakan dari JI. Jadi di situ kita rapat, pimpinan mulai nge-push kita pegawai BPS Kabupaten Padang Lawas. Akhirnya mungkin masing-masing terutama khususnya di bidang medsos, tim kreatifnya juga mulai dapat tantangan challenge. Akhirnya muncullah ide-ide. Bahkan saya pribadi sendiri sedikitlah kita anggap ya perannya mungkin ada dalam hal gebrakan tim kreatif dalam dunia medsos ini. Contohnya dalam dari jargon atau apa gitu. Jadi yang paling menarik seingat saya ketika kami diklat PKP dalam hal ini kan yang menjadi branding kami yang sampai di repost pusat itu adalah salah satu kan berisik nih berbagi informasi statistik. Nah, saya ingat betul kejadian judul berisik ini adalah ketika kami diklat PKP secara daring. Nah, tim medsos ini saling bercerita dengan tim JI. Jadi apa kita bisa brandingnya. Nah, ketika saya merasa terganggu pada saat itu karena satu ruangan kebetulan mereka diskusinya. Jadi ketika saya terganggu pada saat itu, tapi saya mencerna obrolan pembicaraan mereka, meskipun saya di samping itu ketika itu diklat PKP. Jadi saya kepikiran gitu. Oh iya, berisik nih kan. Mereka secara nggak langsung mengganggu saya gitu ketika diklat. Akhirnya dengan acting saya bentak mereka, woi berisik gitu. Mereka kaget, mereka kira saya marah gitu. Padahal saya mau ngasih ide, coba brandingnya buat berisik gitu, berbagi informasi statistik. Akhirnya tim kreatif, tim JI akhirnya diskusi sehingga muncullah ide-ide berikut ini. Nah itu sebagai perkenalan. Yang ingin saya tanyakan, mungkin boleh sebagai apa? Nanti saya takutnya nih karena ini dunia meskipun saya di samping itu ketika itu diklat PKP, jadi saya kepikiran gitu. Oh iya, berisik nih kan. Mereka secara nggak langsung mengganggu saya gitu ketika diklat. Akhirnya dengan acting saya bentak mereka, woi berisik gitu. Mereka kaget, mereka kira saya marah gitu. Padahal saya mau ngasih ide, coba brandingnya buat berisik gitu, berbagi informasi statistik. Akhirnya tim kreatif, tim JI akhirnya diskusi sehingga muncullah ide-ide berikut ini. Nah itu sebagai perkenalan. Yang ingin saya tanyakan, mungkin boleh sebagai apa? Nanti saya takutnya nih karena ini dunia statistik anti boring ini lagi digaungkan BPS Padang Lawas arahan dari pimpinan. Saya takutnya nanti pimpinan Pak Bobi nge-challenge pegawai BPS Kabupaten Padang Lawas, setiap masing-masing pegawai memberikan satu ide yang akan ditayangkan di medsos atau media konten Padang Lawas gitu. Saya takutnya itu ke depannya. Akhirnya misalnya nih, bukan hanya tim kreatif ini yang di-challenge nih, nanti pegawai bisa jadi di-challenge gitu. Setiap si A, si B, si C. Nah, untuk rilis berikutnya si A, si B, si C gitu. Nah, itu yang saya khawatirkan nanti ke depannya. Nah, yang ingin saya tanyakan, mungkin untuk kita semua, bagaimana kita nanti tim kreatif BPS Padang Lawas memberikan peluang kepada netizen atau orang-orang yang memberikan komentar di media sosial agar kita memfasilitasi mereka ikut terjun di dalam memberikan kontribusi di konten kita berikutnya gitu. Misalnya nih ada komentar nih netizen, tolong dong buat konten tentang ini gitu. Nah, saya punya pertanyaan, apakah nanti ke depannya itu berpeluang dijadikan sebagai bahan konten tapi memfasilitasi ide yang diharapkan dari netizen atau orang-orang yang komen di konten kita berikutnya. Mungkin itu saja Pak Moderator, terima kasih. Saya salut dengan tim
media sosial tim kreatif BPS Kabupaten Padang Lawas. Mudah-mudahan BPS Kabupaten Padang Lawas ke depannya tetap selalu maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Syukrul. Jadi ini yang menanyakan BPS Padang Lawas dan menjawab juga BPS Padang Lawas, tapi ini sebenarnya bukan hanya pertanyaan yang jawabannya dibutuhkan oleh Padang Lawas, tapi oleh BPS Kabupaten Kota yang lainnya juga. Jadi tentang challenge yang diberikan tadi, jangan-jangan ini mau dibuat challenge untuk semua pegawai begitu, membuat konten. Jadi bagaimana menurut dari tim kreatif BPS Kabupaten Padang Lawas, kami persilakan. Waktunya sekitar 3 menit saja, diringkas saja. Oke, baik, terima kasih untuk Bang Sukrul atas pertanyaannya. Kayaknya Bang Sukrul siap juga nih buat di challenge nih berikutnya. Oke, sebenarnya boleh nggak sih dari pihak lain untuk memberikan kontribusi, memberikan ide konten itu? Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi di awal, ide dan selera itu kan sebenarnya setiap orang pasti punya ya. Kayak Bang Sukrul pasti punya selera sendiri, Denny punya selera sendiri, saya juga punya selera sendiri. Nah, tapi tadi yang seperti statement di awal yang saya bilang, karena kita punya, karena kita berada pada skup pemerintahan, ada batasan-batasan yang memang nggak usah kita ikutin kayak gitu. Misalkan kayak apa contohnya, konten yang lagi viral tuh, kalau Bapak Ibu tahu kontennya Loli yang lagi viral tuh kan ada ya. Nah itu nggak semuanya bisa kita adopsi untuk dikontenkan di media sosial di BPS Kabupaten Kota. Nah tapi kalau memang ide-idenya adalah ide-ide yang brilian, ide-ide yang bermanfaat, yang memang bisa menceritakan ataupun memaparkan ataupun menginformasikan terkait dengan statistik itu tadi, dengan ide-ide yang lebih fresh, lebih kekinian, atau ada lagi yang lebih luar biasa lagi idenya, ya boleh juga buat diterapkan. Bahkan mungkin bisa juga dijadikan sebagai talentnya, nanti kita bawa ke kantor ini, kita shoot video bareng-bareng bareng mereka, kayak gitu. Itu sih mungkin tambahan dari kakak dan abang ganteng. Baik. Ada lagi? Udah pas. Sudah pas? Gitu Oke, lah. baik. Dari Selanjutnya ada juga ini pertanyaan dari Pak Fajar. Silakan. Baik, terima kasih. Bisa didengar suara kita di tim BPS Palas? Bisa kedengaran, Kak Bisa, Us? Pak. Oke, selamat untuk tim BPS Palas. Kayaknya yang hadir ini di layar 2 itu dapat penghargaan bulan-bulan ini ya. 1 IST, Bu. Kemudian satunya terpaten ya. Satunya saya kasih Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Apresiasi untuk editor kreatif. Denny, ya. Selamat juga untuk Pak Bobby merangkai bagaimana suasana di Palas lebih meriah dengan talenta-talenta baru. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ini kan kita lagi mencoba mengenalkan BPS dengan wajah yang lain. Satu hal yang perlu kita perhatikan adalah branding. Sebagaimana disampaikan tadi. Branding ini terkait dengan minimal penamaan akun. Kita lihat BPS_Palas itu di Padang Lawas dipakai di posisinya YouTube sama di Instagram. Oke, begitu masuk ke Facebook, Padang Lawasnya hilang. Jadi BPS Palas. Ini nanti kan brandingnya agak berbeda. Bagi yang belum berkenalan dengan BPS Palas, maka ketika mencari BPS Kabupaten Padang Lawas, mungkin akan dilarikan ke grup yang bercerita tentang Padang Lawas. Mungkin nanti di sana bisa dikunjungi, ada beberapa hal terkait dengan BPS Padang Lawas yang sebenarnya menggelitik kita. Mereka merespon apa yang kita buat, namun juga perlu pencerahan. Contohnya menyambut terkait dengan rilis pada bulan Februari 2024 atau 2024. Di sana ada kata-kata percepatan ekonomi. Ada sekitar 21 komentar di sini yang mungkin juga perlu menjadi perhatian kita. Nah, pertanyaannya adalah pada saat ini tim yang sangat bagus ini membuat konten atau tulisan atau apapun yang ada di medsos kita, bagaimana kemungkinan nanti kita mendapatkan respon yang kurang sesuai dengan harapan kita.
Maka di sini perlu ada sistem yang memantau kembali, baik di komen atau tim apa ya ini ya. Nanti akan muncul lagi kayaknya ide baru dari Palas. Karena udah melampaui ke depan, sudah di depan kan ketika harus bertahan ke belakang, berarti sudah harus disiapkan. Jadi itu yang pertama. Terkait dengan bagaimana tadi branding dan penjagaan terhadap konten yang ada. Kemudian yang kedua adalah, saya pengen tahu nih, entah director, entah sutradara, entah produser, kira-kira yang paling dominan di sini siapa? Kayaknya bisa tuh mengendalikan suatu organisasi dengan tema-tema, ide-ide yang menarik di medsos. Nah, mungkin bisa ada ceritanya, karena saya khawatir begitu hilang sosok ini, nanti kehilangan ruhnya. Berhentilah semua apa yang kita gagas dari awal. Nah, itu perlu juga ada mungkin Wigo kembali untuk menjadi seorang director atau sutradara ataupun apa itu pengendali dari kegiatan bagaimana kita melakukan pemberitaan di sosmed. Mungkin itu saja. Selanjutnya mungkin sebelum dijawab, pertanyaan langsung aja karena waktu Pak Rahmat Kabak Umum ya. Ya. Pada Pak Rahmat. Oke, lanjut ke Mungkin Pak Rahmat langsung. Silakan Pak Rahmat. Oke. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama ya selamat kepada teman-teman tim di Palas ya. Ini luar biasa, apresiasi yang sebesar-besarnya ini. Karena tampilannya cukup menarik dan selamat juga ini kepada tim Palas ya yang bulan ini dapat TK 100 ya. Sudah jadi ya dapat TK 100-nya ya. Jadi ya. Karena TK 100 kemarin karena dapat penghargaan ZI menuju WBK ya, versi TPI tapi ya, internal. Itu pun sudah luar biasa. Karena kita di provinsi ini tahun ini ada 3 satker, provinsi, Palas, dan Deli Serdang. Ya ini kreativitas yang sangat menarik ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Mungkin perlu dukungan kita semua ya bersama untuk bisa memberikan like dan share ya kepada pada konten-konten media pada media sosial yang dimunculkan ya. Nah, sangat menarik tadi statistik anti boring, konten kreatif dan kekinian di media sosial. Mungkin kepada kita semua ya, ini bisa mengadopsi dan mengembangkan ya untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat mengenai data-data yang kita hasilkan. Karena apa? Karena kita sebagai orang BPS, sebagai orang statistik, ini merupakan suatu kebanggaan apabila data yang kita hasilkan ini dimanfaatkan dan digunakan oleh pihak luar. Nah, kadangkala kita punya data, tetapi pihak luar itu tidak tahu kalau kita punya data, kan gitu ya. Nah, dengan ide yang ditampilkan oleh teman-teman tim Palas ini sangat baik ya untuk memberikan pemahaman tentunya kepada masyarakat tentang data-data yang kita hasilkan. Karena konsumen data kita juga bukan hanya pemerintah ya, tetapi ada juga anak-anak milenial, Gen Z ya, yang tidak tertarik dengan hal-hal yang biasa, kan begitu ya. Perlu hal-hal yang tidak biasa. Sehingga kita harus tahu dan kenali siapa audiens dari produk yang kita hasilkan. Ya ide-ide dari teman-teman Palas ini bisa menjawab permasalahan yang tadi ya kan. Perlu mungkin saran dari saya ya. Pertama perlu tim ini ya, quality control atau tim sensoring ya istilahnya apa ya, pemeriksa istilah atau apa, agar tidak menjadi hal-hal kekinian, hal-hal yang menarik tadi tidak kebablasan sehingga membuat kegaduhan di tengah masyarakat. Karena apa? Karena kita adalah
dari instansi pemerintah, kan begitu. Sehingga perlu ada tim sensor lah sebelum rilis atau muncul di media sosial. Kemudian upayakan ini tetap berkesinambungan, tetap berkelanjutan ya. Jangan nanti tidak ada Bu Uswa, tidak ada Bu Tere, sama Pak siapa ini? Kalau Pak saya Denny. cewek, Denny. Denny ya. Bang Saya Denny. kalau cewek hafal namanya, tapi kalau cowok lupa. Denny ya. Nah, perlu berkesinambungan ya, perlu regenerasi, artinya sharing kepada teman-teman yang lain agar muncul talent-talent muda yang lain tentang ide-ide kreatif seperti ini. Ya misalnya kami butuh Denny dan Tere misalnya, karena bagus ya. Nah kalau itu mereka kita tarik, tentu kan harus ada yang melanjutkan di sana, kan begitu ya. Nah ini perlu berkesinambungan sehingga teman-teman harus bisa menularkan ilmunya, kan gitu ya. Pengalaman kemarin kita waktu IST ya, video dari Bu Uswa ini luar biasa, yang terbaik. Dari 33 satker itu yang terbaik. Tepuk tangan dulu untuk Padang Lawas. Seperti yang dimunculkan tadi ya. Ya, Pak. Sehingga saya berpikir siapa di balik pembuatnya ini, kan gitu ya. Jadi saya udah incar-incar ini, siapa nanti ini yang ya enggak, kalau bisa kita tarik, kalau enggak pun kita belajar ke dia, kan begitu ya. Nah tentu kan perlu ini ya, perlu sharing kepada teman-teman yang lainnya. Nah mungkin itu ya dari saya ya. Selamat kepada teman-teman di Palas ya, luar biasa. Selamat kepada Pak Bobi dan timnya ya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, tim kreatif BPS Kabupaten Padang Lawas, tadi sudah ada dua penanya dari Pak Fajar dan Pak Rahmat. Apakah sudah dicatat semua atau saya coba kembali untuk nih? Boleh? Oke, Pertanyaannya yang baik dibacakan dari yang lagi deh, Pak boleh? Fajar tadi, yang pertanyaan pertama itu tentang branding, khususnya dalam penamaan akun yang konsisten mungkin kali ya Pak ya. Biar nanti kalau istilah teknisnya itu di SEO atau Search Engine Optimization-nya bisa lebih dikenal oleh mesin pencari gitu. Kalau seandainya orang mengetik Kabupaten Padang Lawas dengan Kabupaten Palas, itu bisa aja ada di dua klaster pencarian yang berbeda begitu. Apakah sudah pernah dipikirkan sebelumnya atau bagaimana? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan keduanya itu bagaimana dengan feedback dari konten kita itu yang misalnya dirilis BRS itu tentang sesuatu hal pertumbuhan ekonomi, tapi misalnya ada feedback yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, itu bagaimana untuk proses review komentarnya tersebut. Selanjutnya itu, nah ini pertanyaan nomor 3 nih, Pak Fajar dengan Pak Rahmat ini hampir sama ini. Who is the man behind the scene gitu? Siapa sih di balik layarnya? Yang misalnya jadi sutradaranya atau jadi pengarahnya begitu. Kemudian itu yang Pak Fajar. Terus yang Pak Rahmat tadi, yang pertama itu untuk quality control tadi memang tim pemeriksa medsos agar tidak kebablasan ya. Itu sekedar saran saja. Kemudian ini bagaimana proses regenerasi di sana, mana tahu seperti yang Pak Rahmat bilang tadi ada opsi pertama kita belajar ke sana, ataupun opsi keduanya bisa ditarik gitu. Jadi gimana proses regenerasi di sana gitu. Dan sekedar pemberitahuan juga mungkin nanti Pak Rahmat dari Kamurni, untuk tim humas juga ini sangat-sangat perlu ini sebenarnya Pak, yang model seperti ini gitu. Jadi untuk memperkaya BPS Provinsi Sumatera Utara, untuk memperkuat lagi brandingnya, mungkin bisa juga ini dipertimbangkan Pak, kalau seandainya bisa. Mik, halo, ya. Ya, kita ada rencana, ini mungkin bisa diikuti semua ya. Iya Pak. Dalam rangka sensus ekonomi, ya, coba munculkan bagaimana cara mensosialisasikan sensus ekonomi itu dengan seperti yang ini tadi. Ini sebelum kabupaten kota coba munculkan ide-idenya. Iya Pak. Kita nanti akan kita buat perlombaan bagaimana mensosialisasikan, walaupun masih lama ya, 2 tahun lagi, tapi dari sekarang sosialisasi harus kita mulai kan begitu.
Itu mungkin ya nanti. Iya. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Jadi mungkin nanti ini BPS Kabupaten Padang Lawas sudah mulai memikirkan juga ini bahan sosialisasinya nanti yang unik lah seperti yang tadi diberitahukan sebelumnya. Baik, bisa langsung dijawab Kak Us atau siapa dari tim kreatif BPS? Silakan. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ini kami bahagia sekali ini para petinggi-petinggi berkomentar, bikin kami jadi merasa makin bahagia gitu, dikasih kesempatan untuk Wigo di pagi hari ini. Jadi mungkin kami menjawabnya tidak berurutan ya pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Fajar tadi, mungkin agak mirip sih pertanyaannya dengan Pak Rahmat ya. Siapa sih di balik ini semua gitu ya kan? Siapa sih di balik ini semua? Jadi kalau teman-teman coba, tadi sudah follow belum akun Instagramnya kita? Nah, coba di follow ya. Teman-teman bisa lihat itu, 2022 itu kita gimana, 2023 kita gimana, dan 2024 itu kita gimana. Jadi, kelahiran wajah baru, lahirnya wajah baru di sosmed kita itu muncul di awal tahun 2024. Jadi ada komitmen kita bersama, ini peran pimpinan sangat penting ya dalam kebangkitan ini gitu. Jadi di awal kami berkomitmen gitu, meskipun kami di Padang Lawas jauh ya dari ibu kota, jauh, bahkan lebih dekat ke Riau, tapi kami pengen gimana caranya BPS Padang Lawas itu bisa viral gitu. Ada dua cara viral, jadi yang terbaik atau jadi yang terburuk kan gitu ya. Tapi tentu kita akan lebih memilih jadi yang terbaik. Dengan SDM yang sedikit, agak susah bagi kami mungkin untuk mencapai nilai cepat masuk data gitu kan, mungkin agak susah, tapi coba kita cari apa sih yang bisa kita tonjolkan gitu sehingga kita dikenang gitu, tidak hanya sebagai satker yang aduh apa sih kalau ada anak baru pasti kepalas dulu deh gitu, enggak, tapi menjadi satker yang juga bisa dipertimbangkan gitu. Dan syukurnya dengan SDM yang sedikit dan teman-teman yang merupakan generasi ini ya Gen Z ya, yang lebih muda, milenial dan Gen Z, ini menjadi peluang buat kami sebenarnya. Teman-teman pasti punya pemikiran yang lebih kekinian gitu, ide-ide yang cemerlang. Jadi ini kami jadikan sebagai peluang untuk ini nih kita kayaknya harus bisa kuatnya di sini, kita harus bisa di media sosialnya gitu, supaya kita dikenang sama BPS yang lainnya gitu. Jadi itu asal muasalnya di awal tahun kami berkomitmen gimana caranya BPS Padang Lawas harus viral gitu. Itu adalah komitmen kita bersama, dan tadi saya sampaikan itu adalah pimpinan gitu. Peran penting pimpinan itu sangat sangat penting lah buat kami mewujudkan BPS Padang Lawas dikenal oleh orang banyak. Nah mungkin itu kan Pak, siapa yang berperan penting? Saya rasa semuanya berperan penting ya. Kita tadi mungkin kolaborasi tadi, mungkin Denny tadi sudah sampaikan kolaborasi, siapa yang bikin ide, terus siapa yang bikin editingnya, terus bahkan teman-teman yang tidak terlibat pun itu sangat berperan penting. Dan tentunya kami melihat sebenarnya Pak, setahun kemarin saya kan CLTN ya, jadi tahun 2023 awal tahun saya sudah melihat, kita juga udah melihat ini kayaknya punya bakat, tapi kenapa nggak dikembangkan? Sehingga di 2024 kita melalui pimpinan coba nge-push gitu ya kan, keluarin dong ide-idenya. Alhamdulillah melalui program ZETI ya kan, kita punya program ZETI sehingga ide-ide dari kawan-kawan yang brilian ini keluar gitu. Sehingga muncullah konten-konten yang kreatif. Tapi ya itu ya tadi perlu regenerasi. Saya akui ini dua sosok partner saya yang luar biasa, ada Tere dan Denny ini saya acungin jempol buat mereka karena memiliki ide-ide yang luar biasa Pak. Jadi mungkin kemarin juga waktu saya ke Medan saya sampaikan, sayang nih Pak, potensi dua pegawai brilian ini tidak dimanfaatkan gitu. Segera Pak sebelum ditarik sama BPS RI. Ya, jadi karena kemarin kita alhamdulillah sempat kontak-kontak dengan medsosnya tim humasnya BPS RI Pak. Jadi alhamdulillah makanya kemarin tadi itu kita dapat testimoni juga kan gitu, karena memang sudah kita jalin komunikasi. Jadi segera digercepin nih Bapak Ibu yang di BPS Provinsi Sumatera Utara sebelum rekan-rekan saya ini hilang dari Sumatera Utara.
Silahkan mungkin bisa dipertimbangkan. Ini demi kemajuan kita ya. Kenapa BPS Palas nggak takut apa nanti kalau ininya orang-orangnya diambil gitu? Enggak sih ya Pak. Ini adalah kita nggak boleh egois, kita nggak boleh egois. Ini demi karir dan tentunya demi kemajuan BPS gitu. Yang pasti saat ini kita juga melakukan apa namanya pembinaan sih ya Pak. Jadi ada tim sosial ini, tim media sosial ini, tim medsos ini nggak cuma ada Tere dan Denny, tapi sudah kita ada regenerasi lah, ada Desna, terus ada talent-talent yang lain yang mudah-mudahan nanti itu bisa kita tularkan ilmunya sehingga kalau misalnya teman-teman saya yang berdua ini ditarik, mudah-mudahan tidak akan membuat program kita menjadi tidak jalan lagi gitu. Tapi yang pasti tadi itu kuncinya adalah kolaborasi dan pimpinan itu memegang peranan penting. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dijawab sama ini ya. Oke, silakan Den. Baik, silakan Bang Denny. Baik, sebelumnya terima kasih Pak. Saya ingin menjawab yang terkait branding dari akun sosial dari BPS Kabupaten Padang Lawas. Nah, tadi kan sudah disebutkan oleh Pak Fajar ya, tadi bahwasannya kalau untuk YouTube, Instagram mungkin sama ya namanya ya, BPS Kabupaten Palas. Ya, BPS_ Padang Lawas gitu kan. Nah, emang kalau untuk yang di Facebook, saya juga tracking dan coba ada nggak akun BPS Kabupaten Palas selain yang punya kita gitu kan. Nah emang kalau ketika kita search ada nih muncul satu gitu kan, tapi dia sifatnya nggak kayaknya nonaktif ini kan. Nah mungkin jadi pelajaran buat kami juga nanti kan untuk menyamakan dari seluruh nama-nama atau branding dari BPS Kabupaten Padang Lawas, baik itu dari Instagram, YouTube ataupun Facebook. Nah nanti coba kami bersama tim untuk memperbaikinya gitu kan. Nah karena kalau yang di Instagram itu BPS_Padang Lawas itu username-nya kan. Cuman kalau di namanya kami buatnya tetap BPS Kabupaten Palas Pak. Nah, gitu kan. Nah pun juga di YouTube juga sama BPS Kabupaten Palas gitu. Nah cuman mungkin kalau seandainya bisa diubah gitu kan, kami samakan aja biarkan. Takutnya kan tadi yang Bapak bilang kan adanya kemungkinan buruk gitu kan karena adanya branding selain daripada instansi kita ini kan menggunakan nama itu disalahgunakan gitu kan. Nah, kami juga berusaha untuk mengantisipasi itu Pak. Terima kasih sarannya Pak Fajar. Nah berikutnya yang terkait quality control. Nah mungkin itu merupakan bagian penting juga gitu kan ya Pak. Karena quality control itu kami pun ketika membuat konten pastinya menyampaikan dulu, tidak langsung posting gitu kan. Ini kira-kira kami cross check dulu nih ada yang salah nggak dari kata-katanya, dari penyampaiannya apakah ada salah juga gitu kan, dan juga minta saran ataupun ada perbaikan ataupun evaluasi. Nah mungkin untuk kedepannya kami akan meningkatkan kembali gitu untuk quality controlnya karena kan kita lihat sendiri kan di media sosial bahwasannya banyak sekali ide-ide yang dicurahkan melalui media sosial, entah itu ide yang baik atau mungkin yang buruk, atau kan terkadang orang mengejar viral gitu kan, entah dia mau baik atau buruk yang penting viral gitu kan. Nah itu juga kami pertimbangkan, kami akan filter gitu kan, bahwasanya tujuan kami adalah mendiseminasikan ataupun menyampaikan statistik ini sesuai kapasitas kami dan juga nggak melanggar norma-norma yang berlaku gitu kan. Jadi artinya kami masih dalam kode etik yang telah disepakati gitu kan, tidak menyinggung sana sini gitu kan, dan tetap menyampaikan yang paling penting informatif. Nah mungkin itu ya Pak terkait quality controlnya. Nah mungkin udah. Ya, mungkin itu Pak, Bapak Fajar, Bapak Rahmat yang bisa kami jawab atas pertanyaan Bapak-Bapak sekalian. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya rasa untuk diskusi kita sampai di sini, atau dari aula lantai 5 ada yang perlu ditanyakan kembali? Dari BPS Kabupaten Kota melalui Zoom?
Bang Rizky, apakah di kolom komentar ada? Enggak ada? Baik. Baik Bapak Ibu, saya rasa diskusinya kita tutup. Terima kasih kepada para penanya tadi, ada Pak Syukrul, Pak Rahmat, dan juga Pak Fajar. Dan terima kasih juga atas jawaban dari tim kreatif BPS Kabupaten Padang Lawas yang saya rasa ini mantap sekali ya jawaban-jawabannya dan bisa memberikan pencerahan kepada kita. Dan juga pemaparannya tadi ini sungguh luar biasa kalau menurut saya. Jadi kalau seandainya ada ide tadi Pak Rahmat untuk memperkuat BPS Provinsi Sumatera Utara, saya rasa bagus juga tuh. Kode. Baik, Bapak Ibu semuanya, diskusi ini kita tutup dan selanjutnya kita ini akan kuis. Mungkin kalau kuis dari BPS Provinsi Sumatera Utara ini bisa, udah bisa siap linknya, bisa dibagikan di layar kepada Bang Rizky. Sepertinya, sip. Join the quiz melalui slido.com. Ini silakan di-scan Bapak Ibu. Ini dari Zoom, ini bisa kelihatan juga barcode-nya ataupun QR code-nya. Oke, baru 3 orang. Siapa lagi? Silakan. Bapak Ibu yang berada di kabupaten kota juga bisa mengikuti kuis ini. Ayo silakan Bapak Ibu, karena ini hadiahnya menarik nih. Oke. Pakai nama yang asli bisa dan itu lebih disarankan gitu. Oke, anak petani sudah ada. Sudah 33 peserta. Silakan, masih ada waktu untuk join. Bapak Ibu yang berada di aula lantai 5 jangan ketinggalan juga kuisnya. Mana tahu lulusan STS juga bisa ya. Sudah masuk?
Oke. Dan jawaban terbanyak adalah sekali sebulan Rabu pakai dasi. Oke, mantap. Alumni Palas lagi. Wah, alumni Palas berarti bukan orang Palas nih. Ridi ada 3506 muncul juga di BC sama Clara. Oke, lanjut. Ini pertanyaan umum. Sebuah pesawat terbang dari Dallas ke Meksiko jatuh di perbatasan. Di manakah mereka akan mengumpulkan yang selamat? Ini pertanyaan. Sejahterakan bangsa, cerahkan masa yang akan datang. Oke, ada Dallas, Meksiko, perbatasan Gali Kubur. Dan jawaban yang benar adalah tentukan arah pembangunan. Gali Kubur. Ridi, PSC, dan K. Untuk klasemen sementara di ronde ini. Lanjut, pertanyaan keempat. Aplikasi editing video yang sering digunakan. CapCut, Adobe Photoshop, atau Adobe Fix. Ayo, Bang Reza. Selain kecepatan berpikir, ini kecepatan jari juga dipilih. Dan jawabannya yang benar adalah CapCut. Oke. Hadapilah tantangan. Waduh, admin intern. Pekerja keluarga ya, admin intern ya. Tak bisa kita lakukan Berikan dua ya. Sementaranya. Oke, admin intern. Oke, lanjut. Dua laki-laki dan satu wanita terdampar di sini pulau. Wah. Jono jatuh cinta pada wanita yang mencintai Jun. Jun mencintai gadis. Siapa yang mencintai Jono? Wah, ini cinta segitiga atau segitiga? Satu wanita yang terdampar di gadis ada yang Jono. Dan jawabannya adalah bukan ada. Waduh, kasihan nggak ada yang mencintainya. Ini nama. Dan yang pemenang pertama adalah Octomop. Octomop, apakah ada di sini di dalam ruangan ini? Kemudian yang selanjutnya peringkat kedua adalah nggak mungkin menang. Jadi untuk kuis kali ini yang kita berikan hadiah itu adalah dua pemenang. Jadi kepada Octomop, Octomop apakah ada berada di aula lantai 5? Yang menang di aula lantai 5? Baik, karena kemungkinan besarnya dari BPS Kabupaten Kota kepada Octomop yang namun benar, padahal benar, silakan nanti menghubungi kami ataupun menghubungi panitia agar bisa jadi kami tampilkan dulu hadiahnya. Silakan menghubungi panitia untuk kami berikan hadiahnya. Dan juga Bapak Ibu jangan lupa nanti untuk mengisikan absensi yang telah diberikan di link chat. Jadi biar nanti daftar nama Bapak Ibu bisa tersimpan di link absensi. Baik Bapak Ibu, demikian saja acara Wednesday Gates Opportunity kita hari ini. Dan dokumentasi mungkin bisa didokumentasi dulu pesertanya kepada kita dokumentasikan dari halaman pertama. Kita akan berikan senyum terbaiknya ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya halaman kedua. Terima kasih. Jadi kami juga berterima kasih kepada narasumber kita hari ini yang sangat antusias untuk mendengarkan paparannya.
juga dari BPS Kabupaten Padang Lawas, kami mau nah sebagai closing statement, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, baik yang ada di Ulalan K5 ini maupun yang ada menghadiri acara ini melalui aplikasi Zoom. Semoga acara ini bisa bermanfaat kita semua. Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang ada di aula, kalau depan kita ya Bapak Ibu ya, semua ya. Salam dibantu. Oke, ini aja. Ya. Oke Pak Rahmat. Ya, ada pesan. Oh, biar kelihatan sini. Iya, dari sini aja Bang, ada pesanan. Halo Pak. Ya. Oke, Bapak Ibu ya, bergabung dalam Zoom, boleh mundur ya. Batas ini coklat sana semua, merah sini semua. Yang ini nggak dapat itu. Di belakang W ini 3 baris. Yang merah nggak dapat. Coba beri. Nggak dapat campur sayang. Kita ada nggak dapat. Mari semua berperan dan teruskan perjuangan. Sudah tergelar separuh badan. Iya. Ya. Sini sayang. Mari semua bergerak. Oval, agak oval. Sejahterakan masa. Oke, oval. Yang akan datang. Di belakang W juga ada. Dalam perjalanan. Bang John, sini lah Bang John. Arah bangunan. Ayo serta kembali. Bangun ekonomi. Gapai mimpi dengan kolaborasi. Ayo melangkah dan beraksi. Wujudkan masa yang tangguh dan mandiri. Bersama mencapai Indonesia. Sampai ujung Papua. Bersama kita mencatat Indonesia. Dari Sumatera sampai ujung Papua. Bersama kita mencatat Indonesia. Hadapilah tantangan. Oke, ada Bergandengan tangan. kalau kita tunjukkan batiknya nggak enak ya kan, jadi agak-agak. Iya, ini batikku gitu. Oke, agak perempuan agak gini aja, agak. Yes, yang